Baik, kita akan mulai. Silakan untuk para mahasiswa, saya minta untuk mengaktifkan video kameranya dulu. Oke, sebelumnya suara saya terdengar di tempatnya masing-masing. Iya Pak, jelas. Dengar Pak, dengar. Oke, baik, terima kasih. Baik, kita segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa pada kesempatan hari ini untuk perkuliahan Civic Education ya, untuk yang perdana. Insya Allah perkuliahan ini menggunakan daring, jadi menggunakan media konferensi serta juga menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya seperti WhatsApp, Google Classroom, dan lain-lainnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat selalu di dalam ataupun juga di tempat kediamannya masing-masing. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini adalah kelas MPI 1 ya. Oke, semester kedua, semester pertama mungkin telah mempelajari dari mata kuliah pendidikan Pancasila. Kemudian ini adalah lanjutannya, yaitu Civic Education atau istilahnya adalah pendidikan kewarganegaraan. Mungkin pada kesempatan ini saya mencoba menyampaikan berkaitan dengan kontrak perkuliahan, kemudian sedikit pengantar ya buat para mahasiswa semua. Ya, sebelumnya terlihat tampilan slide-nya. Iya Pak, terlihat. Ya, baik, terima kasih. Oke, jadi ini materi pertama untuk kontrak perkuliahan. Jadi ada deskripsi singkat terkait mata kuliah ini. Mata kuliah ini berdasarkan dari penamaannya itu adalah Civic Education. Boleh penamaan Civic Education ataupun juga pendidikan kewarganegaraan. Tentunya sudah tidak asing bagi para mahasiswa semua. Pernah saudara dapatkan ketika di jenjang SMP ataupun juga di sekolah menengah atas sederajat gitu ya. Kemudian terkait mata kuliah ini berkaitan ataupun juga berisi kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara, kemudian ada hak asasi manusia, demokrasi, serta bela negara. Selain itu juga mata kuliah ini mengkaji hal-hal yang menyuplai untuk keberlangsungan bangsa dan negara berkaitan dengan wawasan Nusantara, ketahanan sosial, serta Polstranas, yaitu politik, strategi, dan nasional. Nah, harapannya dengan kita mempelajari Civic Education ini tentu untuk membantu menghayati dan memiliki nilai-nilai serta sikap karakter yang bermanfaat sehingga nanti dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara terhadap situasi yang kita hadapi di masa sekarang ini. Kemudian untuk bobot mata kuliah ini adalah 2 SKS, di mana satu SKS-nya adalah 50 menit. Kemudian untuk capaian pembelajaran lulusannya ada dari program studi berkaitan dengan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
Kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah Civic Education. Untuk CPL dan CPMK ini akan menyusul ya share-nya, tetapi ini bisa saudara dapatkan, bisa kalian dapatkan di terbuka berada di internet. Kemudian untuk jumlah pertemuan tentunya mengikuti edaran adalah 16 kali, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Oke, untuk teknis pembelajaran kita, insya Allah kita tatap muka secara online via aplikasi konferensi seperti Zoom, ataupun juga bisa menggunakan aplikasi lain, ada Google Meet, ataupun yang lainnya. Kemudian kita bisa melanjutkan diskusi melalui ataupun perkuliahan ini melalui grup WhatsApp, Google Classroom, ataupun juga platform lainnya yang mendukung. Oke, kemudian di dalam perkuliahan ini, insya Allah juga saya akan menge-share beberapa rekaman perkuliahan melalui channel YouTube, kemudian ada Google Form. Google Form ini digunakan untuk nanti mengevaluasi materi. Kemudian WhatsApp sebagai sarana komunikasi dalam perkuliahan, Google Classroom lebih digunakan pada penugasan, tugas-tugas perkuliahan, kemudian juga ujian tengah semester dan ujian akhir semester, serta aplikasi Zoom tentunya nanti untuk menyampaikan materi baik berupa diskusi maupun presentasi. Baik, berikutnya berkait penugasan, tentunya penugasan ini masuk dalam kriteria penilaian ya, selain 3, yaitu ada kehadiran, UTS, dan UAS. Penugasan masuk dalam penilaian dengan bobot itu adalah 20% penilaian. Kemudian di dalam penugasan ini ada istilah tugas terstruktur dan tugas secara mandiri. Tugas terstruktur ini akan continue kita lakukan berkelanjutan, di mana kalian bisa membuat makalah nanti secara kelompok. Kemudian isi kelompoknya itu disesuaikan dengan jumlah mahasiswa di kelas kalian, nanti dibagi dengan materi. Adapun materi pada mata kuliah ini itu adalah sebanyak 12 materi, seperti yang telah disajikan di Google Classroom tadi. Kemudian untuk tugas mandirinya itu nanti ada mengkaji isi jurnal Civic Education. Tentunya nanti berkaitan mengkaji ini sudah ada petunjuknya, nanti insya Allah saya berikan. Kemudian kita karena ini daring tentunya juga harus bisa mengeksplor diri, menghasilkan inovatif, kreatif. Maka kita belajar bagaimana nanti bisa menghasilkan suatu video pembelajaran yang bisa bermanfaat, kemudian ataupun juga konten-konten yang bisa bermanfaat atau sejenisnya. Kemudian ada evaluasi materi tadi yang kita gunakan melalui Google Form. Nah, berikutnya sistematika pembuatan makalah nih ya dalam penugasan. Tentu dari saudara sudah tidak asing dengan istilah makalah. Jadi kalau makalah itu berupa tulisan yang memuat kajian-kajian materi yang diperoleh dari buku-buku ataupun juga referensi-referensi yang relevan berdasarkan kajian yang diberikan atau ditugaskan. Maka untuk urutannya itu adalah cover, kemudian ada kata pengantar, daftar isi, kemudian bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan, dan manfaat. Kemudian bab 2 ada isi, kajian materi, definisi, pengertian, bab 3 penutup, kesimpulan, serta daftar pustaka. Nah, berkaitan urutan-urutannya ini harus secara sesuai ya, artinya yang setelah cover baru kata pengantar, kemudian daftar isi berurutan. Kemudian daftar pustaka itu saya minta bisa memperoleh juga dari jurnal-jurnal hasil penelitian. Rasanya kalau jurnal penelitian untuk mencarinya itu mudah. Sekarang tinggal mengetiknya di
halaman atau di lamannya Google itu keluar biasanya banyak pilihan-pilihan untuk kita mau mengunduh atau mendownload dari jurnal perkuliahan. Jurnal perkuliahan ataupun juga jurnal penelitian. Nah, adapun nanti jika diberikan tugas terkait mencari jurnal ataupun artikel, itu dilihat harus memiliki yang namanya publisher ataupun juga penerbit. Harus sudah tercantum. Kemudian ada istilah tahun terbitnya ya. Tahun terbit diusahakan memperoleh yang 2014 ke atas, yaitu 2014, 15, 16, hingga yang terbaru di 2021. Kemudian memiliki ISSN, ini adalah nomor serial pokoknya, standar pokoknya. Nah, jika ada ISSN ini artinya jurnal yang telah kita temukan, telah kita baca, itu sudah dianalisis oleh editor-editor yang telah dipercaya atau kredibel. Nah, ini adalah contoh jurnal ya. Mungkin sudah pernah juga menemukan di mata kuliah lain ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen-dosennya. Nah, ini adalah yang di atas. Ada tulisan Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i. Ini adalah publisher atau penerbitnya ya. Dikeluarkan oleh FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian di mana kita menemukan ISSN, tentu dia biasanya ada di bagian bawah atau juga ada di bagian atas. Nah, ini adalah contoh ISSN di sebelah kanan bawah. Di situ ada nomornya, nomor pokok. Ada yang nomor pokok secara bakunya, ada secara elektroniknya. Tidak masalah mau elektronik atau yang biasa, tentu saya harap bisa ada punya ISSN-nya. Kemudian ini terbitnya adalah 2017, artinya masih dalam topik yang cukup hangat berkaitan. Ini adalah transformasi pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi generasi milenial untuk revitalisasi anti korupsi. Oke, berikutnya adalah berkaitan kehadiran perkuliahan. Jadi para mahasiswa semua itu wajib melakukan barcode ya setiap pertemuan perkuliahan. Untuk adapun barcode kehadiran itu biasanya saya bagikan 10 menit sebelum kegiatan belajar mengajar berakhir ataupun juga tepat pada selesai perkuliahan. Nanti bisa di-share melalui grup WhatsApp. Kemudian jika dari para mahasiswa ataupun juga ada yang berhalangan hadir, misalkan izin ataupun sakit, maka mahasiswa bisa mengkonfirmasi langsung ke dosen pengampunya. Khususnya ini specific education ya. Jadi tidak perlu nanti membarcode karena dikhawatirkan bisa double gitu. Kalau double biasanya nanti ada gangguan sistem. Nah, kemudian biasanya itu evaluasi dari perkuliahan sebelumnya, ada istilah barcode itu setelah mahasiswanya melakukan barcode ternyata tidak muncul gitu ya di siakatnya atau di akunnya. Nah, maka nanti bisa melapor karena memang sistem masih terus sistemnya di-upgrade terus ya. Sehingga hal yang wajar mungkin ada seperti itu tidak muncul, maka nanti cukup melapor karena nanti bisa dilakukan secara manual melalui akun dari saya nanti gitu. Kemudian saya minta bisa mengikuti perkuliahan dengan disiplin dan tepat waktu. Ya, mudah-mudahan perkuliahan ini bisa terus berjalan dengan lancar hingga nanti bisa selesai juga dengan baik gitu ya. Oke, berikutnya mungkin sebelum nanti kita membuka pertanyaan, bisa dicatat dulu untuk tugas pertamanya.
Nah, tugas pertamanya, para mahasiswa bisa mencari jurnal terkait civic education ataupun juga istilahnya pendidikan keluarga negaraan. Bebas, bebas saja terkait topik judulnya apa. Yang terpenting ada kaitannya dengan pendidikan keluarga negaraan. Nah, kemudian dikumpulkan melalui Google Classroom. Nanti saya akan buatkan roomnya. Paling lambat adalah pekan depan pukul 23.59. Nah, tentunya tadi berkaitan mencari jurnal, sesuai yang telah saya sampaikan, harus memiliki penerbitnya atau publishernya tahunnya 2014 ke atas, serta memiliki nomor baku tadi ya, ISSN tadi. Ya, barangkali itu yang dapat saya sampaikan dulu berkaitan dengan kontrak perkuliahan. Silakan jika ada pertanyaan saya persilahkan. Ada pertanyaan? Saya Pak. Ya, silakan Arif ya. Iya Pak, Nur Arif. Huda. Ini silakan, tentang Arif. tugas mencari itu Pak, artikel. Kan itu ada Nah, publishernya. sebelumnya Arif, ya mohon maaf Arif, sebelumnya aktifkan dulu ya video kameranya. Dari tadi saya tes Pak, belum bisa, Anda tahu kenapa. Nanti saya atur lagi Pak. Oh, belum bisa. Iya, kameranya. Oh ya, silakan. Ya, Itu silakan. kan Apa yang ada mau ditanyakan? 3 konsepnya Pak. Yang pertama itu tentang harus ada publisher, terus 2014 ke atas, dan ada nomor ISSN-nya. Apakah itu nanti artikelnya itu tidak perlu dirubah Pak, atau cuma mencari dan terus dikumpulkan ke Google Classroom? Oke, baik. Jadi tugas dari kalian itu cukup mencari aja ya, cari jurnal apa yang diperoleh berdasarkan tadi kriteria yang telah saya sampaikan. Jadi nanti telah ketemu, silahkan dikumpulkan. Jadi nggak perlu diubah-ubah ya, anunya apa, judulnya maupun isinya. Karena itu nanti sebagai referensi ketika mau menyusun makalah ataupun nanti ada tugas berikutnya berkaitan dengan mengkaji jurnal. Jadi nanti disimpan setelah ketemu jurnalnya, dikumpulkan baru disimpan juga. Jangan langsung di delete ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Silakan yang lain. Oke, kemudian materi kita dalam perkuliahan ini ada 12 materi. Kemudian dari jumlah mahasiswa sebanyak 38 ya, data kemarin 38, maka untuk anggota kelompoknya masing-masing coba dibagi 38 dibagi dengan 12. Kira-kira dapat berapa tuh ya? Antara 3 atau 4 kan ya? Nah, maka nanti saya minta tolong mungkin bisa dikoordinasikan juga, dikoordinir melalui Kosma nanti untuk membuat kelompok ya, 3 ataupun sampai 4 tadi. Enter 3 sampai 4, kemudian nanti daftar nama kelompoknya bisa di-storekan melalui grup WhatsApp. Ya, diusahakan bisa segera untuk mengirimkan nanti daftar nama kelompoknya ya. Jelas? Ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, sedikit materi yang ingin saya sampaikan.
berkaitan dengan pengantar pendidikan kewarganegaraan. Oke, jadi di sini ada istilah yang namanya pendidikan kewarganegaraan, terdiri dari kata pendidikan dan kewarganegaraan. Untuk pendidikan itu adalah usaha kita secara sadar untuk menyiapkan diri agar nantinya dapat berkontribusi ataupun juga berguna dalam kepentingan bangsa dan negara. Jenjang yang telah kita lalui mulai dari taman kanak-kanak atau PAUD, kemudian sekolah dasar, SMP, hingga perguruan tinggi sekarang, itu nantinya juga diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi kepentingan bangsa dan negara. Kemudian ada istilah kewarganegaraan. Kalau kewarganegaraan itu adalah keanggotaan dari suatu ruang lingkup wilayah ataupun juga negara yang saling berhubungan ataupun juga berikatan. Kemudian untuk warga negara ini dasarnya itu ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, bahwa di situ juga bahwa negara memiliki suatu tujuan nasional. Tentunya kita dalam membangun suatu negara, apapun profesi kita, maka kita perlu menunjukkan sikap profesionalisme dengan berdasar kepada landasan agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bela negara. Kemudian berkaitan dengan bela negara, itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini adalah dasar mengapa perlu dilakukan suatu bela negara, walaupun kondisinya kita telah merdeka sejak 17 Agustus 1945, maka berdasarkan amanah dari undang-undang, maka kita harus senantiasa dan wajib itu ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 68 bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian di dalam kewarganegaraan itu ada beberapa arti ya. Arti yang pertama secara yuridis dan historis, kemudian arti yang kedua secara arti formil dan material. Kalau kewarganegaraan dalam arti yuridis, adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Kemudian kalau arti sosiologis, adanya ikatan emosional seperti perasaan ataupun batin, keturunan, sejarah, dan tanah air. Nah, maka tidak heran jika kita melihat ada warga-warga naturalisasi ya, artinya dari aslinya warga negara luar yang memiliki ikatan emosional, maka bisa menjadi warga negara Indonesia. Kemudian kewarganegaraan dalam arti formil, artinya tempat kewarganegaraan itu di dalam ranah hukum. Kemudian masalah kewarganegaraan pada hukum publik. Kemudian ada kewarganegaraan dalam arti material, artinya dengan kita telah disandang sebagai status kewarganegaraan Republik Indonesia atau WNI, maka ada dibebani yang namanya hak dan kewajiban warga negara. Tentunya ini akan kita kaji juga dalam perkuliahan ini. Kemudian beberapa kewajiban setiap warga negara kepada negaranya. Yang pertama, warga negara dapat berguna dan bermanfaat dalam mengantisipasi perubahan dan perkembangan zaman di masa depan. Kita tahu bahwa telah masuk pada industri 4.0, bahkan sudah berkembang pada industri 5.0, maka kita sebagai warga negara juga perlu menyiapkan diri dengan bekal ilmu pengetahuan teknologi, kemudian juga tadi didasari dengan agama agar bisa berkontribusi dengan baik terhadap
kemajuan bangsa dan negara. Kemudian membekali iptek tadi sudah, kemudian mempelajari nilai-nilai dasar negara. Nilai-nilai dasar negara kita itu adalah Pancasila kemarin telah kita pelajari. Kemudian mempunyai wawasan yang luas dalam menyikapi lingkungan, memiliki kesadaran dalam negara, bersikap dan berperilaku cinta terhadap tanah air. Tentunya implementasi cinta terhadap tanah air itu banyak yang dapat kita lakukan. Kemudian berwawasan Nusantara dan mampu mempertahankan NKRI dari ATHG ataupun ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Berdasarkan buku yang saya peroleh, bahwa manfaat pendidikan kewarganegaraan itu diharapkan bisa memberikan manfaat bagi warga negara menjadi cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Adapun tujuannya seperti yang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 bahwa pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, adapun definisi dari pendidikan kewarganegaraan itu adalah usaha kita secara sadar untuk mengembangkan potensi diri, baik itu dalam bentuk hak dan kewajiban warga negara, agar bisa mencapai keberlangsungan hidup bangsa dan negara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini, adanya juga unsur-unsur dalam bela negara. Baik, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Silakan, masih sekitar ada 5 menit sebelum saya tutup. Ada pertanyaan berkaitan dengan yang pertama tadi, kontrak perkuliahan bisa, ataupun juga dengan materi tadi. Bisa juga dituliskan saja ya pertanyaannya melalui WhatsApp, nanti saya bisa akan jawab di situ. Oke, untuk mulai diskusi presentasinya nanti pertemuan ketiga untuk pekan depan masih insya Allah masih saya menyampaikan materinya, kemudian nanti dari kalian untuk pertemuan ketiga itu sudah mulai diskusi dan presentasinya ya. Nanti harap dipersiapkan PowerPoint dan makalahnya. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Iya, baik. Terima kasih. Barangkali ini saja dulu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya kita bisa lanjutkan melalui Google Classroom dan WhatsApp. Jika ada pertanyaan seputar tugas mencari jurnal tadi, bisa tanyakan melalui WhatsApp ataupun juga Google Classroom. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.